Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya nabi al-ilmi wal hikam sayyidil arabi wal ajam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala idza rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Al hadis amma ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik yang penuh berkah ini, kita akan membahas tema tentang istiqomah pasca Ramadan. Pada pembahasan kali ini ada dua tema. Yang pertama adalah istiqomah, yang kedua adalah Ramadan. Istiqomah sendiri diambil dari bahasa Arab, fi'il madhi, istaqama yastaqim, istiqomatan, yang bermakna tegak lurus. Kata istiqomah sendiri dalam Al-Quran ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Maksudnya seseorang yang meyakini hanya Allah lah Tuhannya, seseorang yang beriman hanya kepada Allah Ta'ala, kemudian sumastaqamu, kemudian mereka beristiqamah dengan hal itu, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun membersamai mereka seraya berseru, Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan jangan pula kalian bersedih. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mampu beristiqomah dalam ketaatan, yang mampu beristiqomah dalam kebaikan. Dengan apa? Dengan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa seorang mukmin yang mampu beristiqomah dalam kebaikan, seorang mukmin yang mampu beristiqomah dalam ketaatan akan mendapat beberapa penghargaan maupun apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Yang pertama, Allah takhafu, janganlah bersedih. Seorang mukmin ketika mampu beristiqomah, dia tidak akan merasa takut, dia tidak akan merasa sendiri karena Allah selalu membersamainya. Kemudian penghargaan yang kedua, wala tahzanu, dan jangan pula merasa bersedih, bersusah, karena dia yakin Allah tidak akan pernah meninggalkan dia. Dan apresiasi tertinggi Allah kepada orang yang istiqomah adalah wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, akan dimasukkan ke surganya Allah yang telah Allah janjikan hanya khusus kepada orang-orang yang mampu beristiqomah. Kemudian pembahasan yang kedua tentang Ramadan. Bulan Ramadan identik dengan puasa Ramadan, puasa yang sifatnya wajib. Hal ini ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut bisa kita simpulkan bahwa tujuan seorang mukmin diwajibkan berpuasa tidak lain dan tidak bukan adalah agar dia menjadi pribadi yang bertakwa, sehingga seorang mukmin bisa dikatakan sukses puasanya, dikatakan berhasil puasanya manakala ketika dia selesai melaksanakan puasa 1 bulan penuh, pribadinya menjadi semakin lebih baik, semakin bertakwa, semakin dekat kepada Allah, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama memberi makna Syawal, ada 3 makna. Seorang mukmin ketika menjalankan puasa selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, pasti dia akan menjumpai yang namanya bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, yang sering identik kita sebut dengan Idul Fitri. Mengapa dikatakan Idul Fitri? Id itu artinya kembali, Fitri berarti suci. Seorang mukmin yang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, baik itu puasa wajib, puasa Ramadan, maupun ibadah-ibadah lainnya, salat tarawih, salat witir, salat hajat, tilawatil Quran, membaca Al-Quran, dia lakukan selama bulan suci Ramadan, maka besar kemungkinan semua amalan-amalan baik itu akan menjadi pelupur dosa-dosanya. Maka tidak heran ketika dia menjumpai 1 Syawal, dia akan kembali fitrah, kembali suci, seperti halnya seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya.
Kemudian yang kedua, ungkapan yang sering kita dengar, minal aidin wal faizin, termasuk golongan orang-orang yang faizin, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Mengapa dikatakan beruntung? Mengapa dikatakan menang? Karena seorang mukmin yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan secara tidak langsung dia pasti berperang melawan hawa nafsunya, keinginan untuk makan yang sudah menjadi kebiasaan setiap harinya, mengekang hawa nafsunya, mengekang sifat tamak dalam dirinya, sehingga semua akhlak-akhlak yang buruk pada dirinya ia kekang sekuat-kuatnya. Maka tidak heran ketika tanggal 1 Syawal berakhirnya bulan suci Ramadan, dia termasuk golongan orang-orang yang faizin, orang-orang yang menang. Makna Syawal oleh para ulama yang pertama adalah irtafa'a yartafi'u irtifa'an, yang berarti meningkat. Meningkat dalam arti pasca Ramadan, ibadah yang dilakukan selama 1 bulan penuh pada bulan suci Ramadan tersebut terus ditingkatkan. Jangan sampai selesai Ramadan maka selesai pula ibadah-ibadah yang baik yang dulu dilakukan. Ini sih termasuk orang yang sangat merugi, yang dulunya suka membenci sekarang menjadi penyayang, yang dulunya menjadi orang yang pendengki sekarang menjadi orang yang pemaaf, dulunya pemarah menjadi pemurah. Inilah yang namanya meningkat. Ada sisi kebaikan-kebaikan, meningkat imannya, meningkat amalnya, dan yang paling baik adalah meningkat akhlaknya. Semakin lama semakin baik akhlaknya. Inilah yang namanya Syawal. Makna yang kedua oleh ulama, Syawal diberi makna ibtida'ul khair, yakni permulaan baik, permulaan yang baik untuk memulai hal-hal yang baik. Yang dulu dengan keluarga agak renggang, agak berjarak, dengan kerabat, dengan teman agak berjarak, maka pada tanggal 1 Syawal itu jarak yang renggang itu kembali direkatkan. Dengan cara apa? Dengan saling maaf memaafkan. Pada bulan suci Ramadan hubungan kita kepada Allah kita jaga, urusan kita dengan Allah kita selesaikan, dan pada bulan Syawal hubungan kita dengan sesama hamba, dengan sesama manusia kita selesaikan dengan saling bermaaf-maafan. Maka tidak heran dikatakan minal aidin wal faizin, karena bersih tanpa noda, tanpa salah, bagaikan kain putih tanpa noda, bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kemudian makna Syawal yang ketiga adalah istimror, berkelanjutan atau istiqamah. Setelah bulan suci Ramadan, lakukan puasa penuh, melakukan ibadah-ibadah sunnah, semua dilakukan. Maka seyogyanya ketika seorang dikatakan menang, dia harus melanjutkan ibadah-ibadah yang pernah dia lakukan di bulan suci Ramadan itu di bulan Syawal. Ini namanya istimror, ada kelanjutan. Maka para ulama memperingatkan, kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadaniyan. Jadilah kamu hamba Allah seutuhnya, hamba Tuhan seutuhnya, dan jangan jadi hamba bulan Ramadan saja. Maksudnya apa? Seorang hamba ketika hanya rajin, ketika hanya istiqomah ibadah di bulan Ramadan saja tanpa keberlanjutan di bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan, maka itu namanya hamba bulan Ramadan. Maka jadilah hamba Tuhan seutuhnya. Ibadah Ramadan yang dilakukan secara istiqomah lanjutkan di bulan-bulan berikutnya, di 11 bulan yang selanjutnya. Para pemirsa yang budiman, yang mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, hidayah, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah bulan suci Ramadan dan dilanjutkan ke bulan-bulan berikutnya. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah dalam ketaatan dan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Ila liqa ma'asalamah, ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq lakum min thariq wal fahmikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.